Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dapat hadir dalam ibadah minggu hari ini. Saya berharap kita semua dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan saat ini. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita agar dapat menjalankan ibadah kita dengan baik. Marilah mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka pada hari ini terambil dari kitab Ulangan 4 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan satu buah lagu yang terambil dari KPPK 70, Terpujilah Nama Yesus. bertelut bersujud bagi
marilah kita merendahkan hati kita untuk memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kembali kami datang berlutut di hadapan-Mu. Kami memohon belas kasihan-Mu. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami dan tidak pernah terlambat menolong kami. Kami sadar bahwa kami seringkali mendukakan hati-Mu. Kami sering melanggar aturan yang telah Kau tetapkan. Kami juga seringkali mengabaikan petunjuk dan bimbingan daripada Roh Kudus. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Bangkitkanlah kami kembali oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali karena Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan permohonan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan 23 yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Silakan jemaat dapat memberikan salam kepada satu dengan yang lain sambil mengatakan damai sejahtera bersertamu. Kita akan kembali memuji Tuhan yang terambil dari KPPK nomor 227, Iman Umat yang Hidup.
Shalom, jemaat GKI Agape, saudari yang dikasihi oleh Allah. Kita sudah hampir 2 tahun ya, diselimuti oleh pandemi. Dalam beberapa berita sudah mulai didengungkan istilah endemi. Artinya, kita ngalah dengan virus corona dan memperlakukan virus tersebut sebagai sama halnya dengan demam berdarah, malaria, ataupun flu. Nampaknya kita sudah mulai diarahkan untuk bisa hidup berdampingan dengan virus corona yang tidak bisa diberantas dengan mudah. Nah, dalam periode yang kita jalani ini, perlahan kita sudah membangun tradisi baru. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi kerumunan, dan sebagainya. Semua kebiasaan baru ini makin menempel dengan jati diri kita sehingga menjadi apa yang kita sebut tradisi. Yang tentu kemudian mempengaruhi juga kehidupan kita sebagai gereja. Bukan hanya tradisi ataupun prosedur prokes yang jadi tradisi, tetapi juga ada tradisi-tradisi dalam melangsungkan peribadahan tiap minggu. Ada gereja yang sangat serius memperhatikan isu kebaktian, sampai meluangkan waktu memeriksa liturgi gerejanya dari tahun 70 sampai sekarang. Karena kebaktian online kita tahu kan semua gereja lakukan, tetapi kebaktian online ini sudah mengkondisikan kita untuk memikirkan ulang mengenai peribadahan. Jadi gereja tersebut mencoba untuk mempelajari, setelah dipelajari, dibandingkan, ternyata elemen-elemen kebaktian yang dulu ada, sekarang tidak ada. Urutan elemen kebaktian juga ada yang disusun ulang. Setelah dikonsultasikan oleh beberapa rekan yang senior, generasi 70-an, 90-an, ternyata nggak ada yang tahu alasan mengapa ada elemen tertentu, kenapa itu ada, lalu juga tidak ada yang terlalu mengerti kenapa urutannya kayak begitu. Nah, hal ini kemudian mengejutkan banyak pemimpin di gereja tersebut, saudara. Ternyata peribadahan yang selama ini dijalankan ya karena tradisi belaka. Ketika saya dengar kesaksian tersebut, saya mendapat sebuah pelajaran berharga. Banyak dari kita orang Kristen yang mungkin komentar, kebaktian online harus pakai votum, harus ada persembahan, harus nyanyi seperti dulu sebelum pandemi, harus lagu tertentu saja, harus 1 jam saja, harus pakai doksologi versi ini, versi itu, dan lain sebagainya. Ternyata ketika ditanya mengapa harus begini, harus begitu, nggak ada yang tahu jawabannya. Karena semua menjalankan tradisi. Di satu sisi, tradisi tidak selalu jelek tentunya. Di sisi lain, tradisi bisa counterproduktif waktu diabsolutkan menjadi tradisionalisme. Tradisionalisme adalah mempertahankan satu kebiasaan yang tidak diketahui asal-usulnya dan terus-menerus dilakukan hanya demi tradisi itu sendiri. Saudara yang terkasih jemaat Tuhan, tradisionalisme inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus karena meninggikan tradisi bisa menjerumuskan kita ke dalam hidup beriman yang salah. Kita akan menyaksikan ajaran Tuhan Yesus ini dalam Markus 7 ayat 1 sampai 8. Silakan saudari jemaat membuka Alkitab Anda, sementara nanti saya akan membacakan buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan bacaan firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Saya mengundang jemaat di rumah untuk ikuti kata-kata saya berdoa. Mari, jemaat Tuhan, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menjadikan dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya bisa menikmati ajaran-Mu. Sebab aku berharap hanya pada firman-Mu. Taurat-Mu adalah kegemaranku. Aku akan merenungkan titah-titah-Mu.
supaya aku tidak mendapat malu. Karena segala perintahmu dapat dipercaya, maka hidupkanlah aku sesuai kesabaran kasih-Mu. Dengar seru doa kami. Dalam nama Yesus, semua katakan amin. Mari simak pembacaan firman Tuhan dari Markus 7. Saya akan baca mulai ayat 1 sampai 8. Demikian Injil Markus buat kita semua. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Kemudian ayat 14 dan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Kemudian ayat 20-23. Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudari jemaat Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan sifatnya itu menegur dan menyindir para pemimpin agama Yahudi. Tuhan Yesus di sini di ayat 6 dan 7 mengutip dari Yesaya 29 ayat 13 dan 14. Kalau kita baca Yesaya, isinya juga adalah sindiran tajam kepada umat Allah yang asik sekali lakukan ritual ibadah sebagai tradisi manusia yang dihafalkan. Tetapi hati umat Allah itu menjauh daripada Tuhan. Akibatnya, yang dipertahankan adalah tradisi yang sudah dibangun sekian lama dan tidak ada lagi semangat evaluatif terhadap tradisi tersebut. Tradisi yang disinggung di sini kelihatannya buat kita sesuatu yang sepele, yaitu urusan cuci tangan sebelum makan. Ibarat kalau kita mau compare dengan konteks kita Indonesia, ini ibarat air wudhu. Ya, buat saudari sepupu kita, air wudhu itu sangat penting sekali. Sebuah pembasuhan yang penting yang harus ada. Nah, bagi orang-orang Farisi, ahli Taurat, tradisi cuci tangan sebelum makan itu terkait dengan ritual pembasuhan. Makanya disebutkan di Markus 7 ayat 4 bahwa pembasuhan itu juga terjadi atas cawan, kendi, dan perkakas-perkakas yang lain. Nah, saudara terkasih, Tuhan Yesus tahu persis ya bahwa motivasi mereka bukan untuk menghormati Allah, meskipun tindakan eksternalnya adalah kelihatannya membasuh diri. Tetapi mereka ingin pamer keagamaan mereka.
Makanya Tuhan Yesus sering sekali menghardik dan juga menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Yang orang Farisi fokuskan hanya eksternal demi dihormati. Tuhan Yesus menegur keras pakai kata-kata Nabi Yesaya untuk tunjukin satu hal, bahwa aksi eksternal harus dilandasi dengan hati yang berpaut kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu kemudian Tuhan Yesus kasih contoh kasus lain, di mana orang-orang Farisi ini meninggikan tradisi dan tidak mengabaikan ajaran Allah. Ya, Anda bisa baca itu di ayat 9 sampai 13. Saya coba bahasakan ke dalam konteks kita sekarang ya, ayat 9 sampai 13. Intinya kurang lebih seperti ini, saudari. Kita udah di rumah berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun setengah, bisa aja rekan-rekan remaja, pemuda makin butek ya di rumah karena nggak bisa kemana-mana. Apalagi buat saudara yang merasa di rumah tuh sesuatu yang sumpek gitu ya. Biasanya tuh kelayapan terus dulu ya sebelum pandemi. Tapi sekarang nggak bisa. Lalu gereja lagi butuh nih pelayanan kebaktian online, urus kamera, audio, visual, video editing, dan sebagainya. Ya udahlah ke gereja. Ya, orang tua juga kasih kalau ke gereja. Nah sampai di rumah, udah pelayanan, pulang ke rumah, bete lagi, butek lagi, malas juga ikutin kerja sama urusin rumah tangga gitu loh. Toh ada asisten rumah tangga, ya. Jadi bisa ada yang merasa di rumah itu mah nggak usah pelayanan buat orang rumah. Toh sudah ada yang melayani. Di rumah nggak butuh lah saya. Yang butuh saya tuh gereja, ya. Jadi soal interaksi bisa aja ada di antara kita yang berpikir seperti itu. Ya, lagian kan saya sudah pelayanan di gereja, cukuplah. Di rumah udah ada pembantu rumah tangga, ya nggak usah saya lagi. Ya, di rumah adalah kesempatan untuk saya menjadi apa adanya. Ya, nah situasi seperti ini tanpa disadari ada kemiripan dengan apa yang Tuhan Yesus kemukakan di ayat 9 sampai 13. Perbedaannya adalah topiknya. Ya, di ayat 9 sampai 13 topiknya persembahan. Jadi soal interaksi kita sebenarnya nggak bisa berkata, di rumah saya nggak perlu melayani orang serumah karena sudah pelayanan di gereja sampai begadang segala, edit video kebaktian. Kalau itu yang terjadi, maka hidup iman kita adalah hidup beriman yang salah. Atau contoh yang lebih mirip dengan yang dikemukakan Tuhan Yesus, yaitu mengenai persembahan. Jangan kita berkata, saya sudah tidak bisa menyatakan syukur lewat persembahan ke gereja karena sudah memberi persembahan saya untuk sokong hidup orang tua yang lagi sakit. Atau dibalik, saya kan udah kasih perpuluhan buat Tuhan, jadi nggak perlulah saya memelihara penghidupan keluarga saya. Nah, segala jenis situasi yang seperti ini menampilkan hidup beriman yang salah. Semua itu menjadi pembenaran, bukan hidup beriman yang benar. Lalu pertanyaannya, ini yang patut kita renungkan soal interaksi. Lalu apa wujud sehari-hari hidup beriman yang benar berdasarkan Markus 7 ini? Ada 3 hal. Yang pertama, hidup evaluatif. Hidup beriman yang benar adalah hidup evaluatif. Artinya, hidup itu adalah hidup yang menguji semua tradisi yang sudah biasa kita lakukan. Kita perlu terus mempertanyakan kebiasaan yang sudah mendarah daging dengan pertanyaan, mengapa saya lakukan itu? Sebenarnya itulah maksud Tuhan Yesus menanggapi para pemimpin agama Yahudi. Kalau saudara perhatikan jawaban Tuhan Yesus itu dimulai dari ayat 6 sampai 8. Lalu dilanjutin di ayat 9 sampai 13. Semua jawaban Tuhan Yesus itu untuk menegur kepada petinggi agama. Ya, tujuannya supaya mereka mengevaluasi ulang penghayatan mereka ketika melakukan tradisi yang sudah diklaim sejajar dengan firman Tuhan. Nah, soal interaksi karena tanggapan Tuhan Yesus di sini mengutip Yesaya 29 yang menyinggung aktivitas ritual ibadah, maka urusan liturgi kebaktian dan liturgi kehidupan merupakan ranah yang patut kita pertimbangkan. Ada gereja yang masih kekeh nyanyi itu harus pakai KPPK atau KJ, NKB, PKJ saja.
Ketika generasi remaja dan pemuda kesulitan nyambung dengan nyanyian tersebut, ada pemimpin gereja, tentu tidak semua, tapi ada pemimpin gereja yang berkata, ya kita kan udah biasa pakai lagu-lagu ini, udahlah jangan diubah-ubah. Nah, jawaban-jawaban tipe yang seperti ini mencerminkan tradisi atau tata gereja atau kebiasaan tahunan gereja sudah diabsolutkan. Lagu-lagu di KPPK atau KJ, NKB, PKJ banyak yang bagus. Tetapi banyak juga yang sifat terjemahannya dari bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Selain itu, bahasa dari buku nyanyian tersebut bukan bahasa sehari-hari yang dekat dengan hati remaja dan pemuda. Sebaliknya, buat kita yang diberkati dengan banyak lagu rohani kontemporer, jangan kita berkata, payah ya, nyanyinya lagu zaman dulu melulu, udah nggak relevan, mana bisa kebaktian lagu sama musik kayak gitu, mendingan udahlah kita ikut NDC, JPCC, Gilgal, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, sikap seperti ini sebenarnya juga sama memutlakkan jenis nyanyian dan cara iringan musik tertentu di atas karya Roh Kudus, atas lagu-lagu himne kuno yang sudah bertahan ratusan tahun. Hal lain yang sudah jadi tradisi adalah cara memberi persembahan, ya, termasuk di dalamnya janji iman misi. Perpuluhan di sebagian gereja juga diperlukan dan juga diperlakukan sebagai tradisi wajib yang diklaim mencerminkan keabsahan iman seseorang. Tradisi perpuluhan juga diabsolutkan di sebagian gereja sehingga jemaat dibuat merasa bersalah kalau dia lupa. Bahkan ada yang menganggap orang Kristen yang tidak perpuluhan sebagai orang Kristen yang mencuri miliknya Tuhan. Saudara yang terkasih, masih banyak lagi tradisi yang sudah berada di atas otoritas firman Tuhan yang saya nggak bisa sebutin satu demi satu. Yang jelas kita Protestan tidak bisa terus-menerus menganggap diri lebih benar penghayatan imannya daripada Katolik. Sebab gereja Protestan juga sudah menempatkan tradisi di atas ajaran Tuhan. Oleh karena itu memang kita harus mewujudkan hidup evaluatif. Hidup evaluatif adalah hidup yang menguji semua tradisi yang sudah biasa kita lakukan. Ketika ada yang mengusulkan perubahan, tetapi saudara langsung menolak, tutup kuping. Nah, itu tanda. Jangan-jangan ada cara tertentu yang sudah jadi tradisi, tetapi nggak pernah dievaluasi. Saya kira ini juga berlaku, bukan hanya di dalam konteks kebaktian, tetapi juga kehidupan. Contoh yang dekat sama kita belakangan ini adalah urusan relasi bersama di dalam keluarga, di dalam satu rumah. Nah, sekarang PPKM sudah dilepas. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah lebih kenal istri, suami, anak-anak? Kalau ternyata belum, jangan-jangan selama ini di rumah tidak ada perubahan tradisi keluarga. Misalkan, tradisi makan bersama tidak direstorasi selama pandemi. Belum ada evaluasi atas praktek kebersamaan dalam keluarga. Tanpa ada hidup yang evaluatif, kita belum sampai pada perwujudan iman yang benar. Atau perwujudan hidup beriman yang benar. Nah, kita sekedar tahu bahwa keluarga itu penting. Relasi keluarga perlu dipelihara, tapi kita nggak bisa mewujudkan. Soal yang terkasih, tragedi dan krisis seperti pandemi sekarang adalah konteks yang Tuhan Allah izinkan supaya evaluasi atas hidup terus terjadi. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat untuk segera mengevaluasi segala kebiasaan yang sudah jadi tradisi. Nah, soal yang terkasih, hidup evaluatif itu juga perlu memiliki sumber terpercaya. Itulah alasan mengapa Tuhan Yesus berkata di ayat 14 dan 16. Dengar kepadaku, camkanlah. Udah gitu ayat 16 diulangin lagi. Barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Seruan seperti ini sebenarnya menempatkan Yesus sebagai nabi. Ya, jadi hidup evaluatif tidak bisa diwujudkan
tanpa ada tahap kedua dari hidup beriman yang benar, yaitu hidup atentif. Hidup yang menyimak ajaran Tuhan demi pembaharuan. Para pemimpin agama hanya mau makna firman Tuhan yang enak buat mereka. Jadi ketaatan mereka itu sifatnya selektif. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus menggarisbawahi seruan dengarlah ya di ayat 14 dan 16 tadi. Dan ternyata seruan seperti ini muncul 7 kali di Wahyu 2 sama Wahyu 3. Seruan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara yang terkasih, apalagi di Perjanjian Lama, lebih banyak lagi. Jemaat bisa membaca kitab Ulangan dipenuhi dengan seruan dengarlah. Tampaknya menyimak dengan seksama ajaran Tuhan memang adalah masalah umat Allah dari zaman ke zaman, termasuk kita di abad 21. Akibat dari tidak bisa mendengar adalah tradisi diabsolutkan di atas ajaran firman Tuhan. Contoh sederhana, penggunaan votum dalam kebaktian. Votum yang benar diambil dari Mazmur 124 ayat 8. Benar yang saya maksud dipandang dari sisi sejarah reformasi, di mana votum pertama kali digunakan oleh John Calvin di gerejanya di Jenewa. Tetapi teolog lain bernama Martin Bucer, dialah yang memberikan pengaruh kepada John Calvin di dalam merancang liturgi. Nah, Martin Bucer tidak menggunakan votum. Sama halnya dengan Martin Luther di Jerman, lalu beberapa teolog sejaman dengan Calvin di kota-kota lain di Swiss juga tidak pakai votum. Kemudian gereja Reform di Denmark, di Inggris, di Skotlandia, semuanya tidak ada yang pakai votum. Jadi votum yang diabsolutkan atau dijadikan mutlak harus ada dalam kebaktian adalah praktek yang menunjukkan kurangnya atensi dari pemimpin gereja atas sejarah gereja reformasi. Akhirnya, votum yang terus dipaksakan berubah menjadi kata-kata yang sudah basi. Kata-kata yang tidak beriman, kata-kata yang sekedar kata-kata, yang tidak ada artinya, saudara. Bahkan kita sebagai umat Kristen, kita nggak bisa membayangkan bagaimana cara mengimani kata-kata votum. Banyak dari kita kurang atentif atas kalimat votum yang berbunyi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ini diambil dari Mazmur 124 ayat 8, dan kemudian ada juga di Mazmur 121 ayat 2. Perkataan ini sebenarnya diucapkan oleh pemazmur bersama komunitas umat Israel. Berarti ucapan tersebut adalah pengakuan iman umat di bawah kepemimpinan seorang pemazmur bahwa Tuhan pasti menolong. Dengan kata lain, votum adalah kata-kata pengakuan iman kita yang sedang menjalani kehidupan pengakuan kepada Tuhan Allah. Nah, perkataan pemazmur ini diucapkan ketika umat Israel lakukan perjalanan menuju Yerusalem, perjalanan ziarah, perjalanan iman untuk menyembah Tuhan Allah. Paparan yang saya baru berikan ini sebenarnya mengajak kita untuk atentif atas perkataan votum yang sumbernya dari Mazmur 121 dan 124. Ketika kita tidak mau memberikan atensi atau perhatian atas penjelasan seperti ini, berarti kita memang nggak mau memberikan atensi penuh pada ajaran Allah. Ketika itu terjadi, maka hidup beriman yang kita jalani ada pada lajur yang salah. Hanya atensi penuh pada firman Tuhan yang bisa menolong kita mengalami apa yang Tuhan Yesus sebutkan di Markus 7 ayat 20-23. Kalau kita tidak atentif atas instruksi dan ajaran Tuhan, maka kita tidak punya sumber utama yang membentuk batin, jiwa, dan emosi kita. Tanpa semua itu, apa yang keluar dari diri kita waktu kita berelasi, bekerja, melayani, belum tentu sesuatu yang baik, sehat,
dan bertanggung jawab. Apa yang keluar itulah yang menajiskan, sebab yang keluar itu bersumber dari dalam, dari hati, pikiran, dan jiwa kita. Jadi saudara yang terkasih, hidup beriman yang benar sangat bergantung pada hidup atentif. Sekali lagi, konteks pandemi sebenarnya memberikan ruang untuk kita belajar mempertajam atensi kita akan suara Allah. Karena selama pandemi kita secara umum diberi waktu lebih banyak untuk diam di rumah, belajar lagi mendengar suara Tuhan. Yang jelas, atentif di sini adalah demi perubahan internal supaya pada akhirnya segala perkataan dan perilaku eksternal memberkati, bukan merusak. Nah, satu cara yang jemaat bisa lakukan untuk meningkatkan kemampuan atensi, semoga Anda mau melakukannya. Setelah kebaktian, Anda baca lagi Markus 7 ayat 1-23, baca bersama-sama keluarga. Lalu amati lebih detail dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan atas firman Tuhan tersebut. Udah gitu catat apa yang ditemukan, ulangi semua proses itu untuk melatih atensi. Tentu saudara bisa ekspansi latihan ini bukan hanya untuk baca Alkitab, tetapi untuk memperhatikan anggota keluarga yang lain. Mulai hari ini, hari Minggu, amati baik-baik istri Anda, suami, anak, orang tua, dan sebagainya. Betul-betul perhatiin dengan atentif. Perhatikan apa yang selama ini Anda tidak sadari dari dirinya. Kenali lebih mendalam. Berikan full attention. Nah, seluruh proses ini tentu butuh latihan, saudara terkasih. Tanpa melakukan, kita tidak bisa melangkah kepada poin terakhir dari hidup beriman yang benar. Kalau hidup evaluatif, fokus untuk memeriksa hidup yang sudah lalu, hidup atentif adalah awal keterbukaan kita mengalami perubahan. Namun perubahan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya sumber masukan ke dalam seluruh diri kita. Masukan rohani akibat hidup atentif membantu kita mengetahui apa yang perlu diubah. Tentu tahu apa yang perlu berubah tidak ada artinya tanpa melangkah mewujudkan perubahan tersebut. Nah, langkah pertama yang menuju perubahan tersebut, inilah langkah iman. Ketika kita melangkah, melakukan perubahan, step by step, kita masuk ke dalam tahap ketiga, hidup beriman yang benar, yaitu hidup restoratif. Hidup restoratif adalah hidup melangkah dalam iman demi perubahan, meskipun masih ada resiko. Izinkan saya mencoba untuk mengeluarkan satu slide yang saya kira akan membantu kita untuk mengingat apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Dan biarlah slide ini boleh menjadi gambaran yang jemaat bisa bawa pulang, dan kemudian kita bisa sama-sama diberkati melalui seluruh hal ini. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, hidup beriman yang benar dapat kita simpulkan atau dapat kita paparkan lewat ketiga aspek hidup tadi ya. Hidup evaluatif, hidup atentif, dan juga hidup restoratif. Nah, hidup restoratif, poin yang terakhir ini, bisa kita saksikan nyata dalam diri Paulus. Rasul Allah yang sangat kita hormati ini melewati tahapan hidup beriman yang benar, dan hidup restoratif menjadi puncaknya. Paulus harus melalui proses evaluatif. Ketika ia dibutakan 3 hari oleh Tuhan Yesus, ketika dia pengen menganiaya orang-orang Kristen di Damsyik. Kisah Rasul 9. Tuhan kemudian utus Ananias untuk melayani Paulus dan kemudian membaptis dia. Nah, bukan hanya itu. Paulus mengaku bahwa ia harus meluangkan waktu tinggal di tanah Arab selama 3 tahun. Galatia 1 ayat 17. Buat apa tinggal di tanah Arab 3 tahun? Saya menduga periode ini Paulus masuk ke dalam hidup evaluatif yang lebih mendalam dan membawa Paulus makin atentif pada seluruh ajaran di Perjanjian Lama. Begitu ia kembali ke Yerusalem, ia menjadi orang Yahudi yang berbeda.
karena ia menjadi seorang yang disebut sebagai Yahudi Mesianik. Ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama dan hidupnya mengalami restorasi yang luar biasa dahsyat. Bahkan ia terus membela dan menjelaskan bagaimana Yesus bisa menjadi Mesias. Ya, bagaimana Yesus menggenapkan nubuatan mesianik di dalam Perjanjian Lama kepada orang-orang Yahudi. Nah, tentu kita tahu Paulus terus setia memberitakan kabar kesaksian mengenai Tuhan Yesus, baik kepada orang-orang Yahudi. Setiap kali dia masuk ke kota, dia masuk ke sinagoge Yahudi. Tetapi Yahudi menolak, kemudian dia beralih kepada orang-orang non-Yahudi. Tapi kita melihat hidup seorang Paulus itu mengalami restorasi yang luar biasa. Dan itu terjadi sampai ia mati, saudara. Nah, itulah hidup beriman yang benar. Hidup yang bisa digambarkan berdasarkan gambar di slide ini. Hidup beriman yang benar adalah hidup evaluatif, atentif, dan restoratif. Dan biarlah saudari boleh terus ingat gambar telinga. Karena fokus daripada hidup beriman yang benar adalah memiliki telinga seorang murid yang mau tunduk kepada Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan menolong kita semua di dalam seluruh pertimbangan akan kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah firman Tuhan ini boleh dibawa ke dalam kehidupan kita setiap hari, mulai sekarang sampai seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, merespons firman-Nya yang baru saja Anda dengarkan. Setelah itu saya akan memimpin doa syafaat. Silakan jemaat berdoa secara pribadi ataupun sebagai satu keluarga merespons firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena Engkau adalah Bapa kami yang begitu sabar di dalam memberikan pengajaran. Engkau terus mengingatkan kami, bahkan di dalam seluruh prosesnya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal dan juga Roh Kudus, sehingga kami boleh terus dibawa dan ditarik untuk meneliti dan belajar untuk memperhatikan apa yang Kau mau kami kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh jemaat dan juga hamba-hamba-Mu, termasuk para pelayan di kemajelisan, kepengurusan, yang terus setia melayani. Tuhan, kami mohon jamahan tangan-Mu boleh Engkau ulurkan, khususnya kepada para hamba Tuhan, pengurus, ataupun jemaat yang bergelut dengan kesehatan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu, supaya jamahan tangan-Mu itu boleh betul-betul bisa dirasakan. Dan kiranya Engkau boleh satukan jemaat sebagai satu keluarga-Mu untuk bisa saling menopang satu sama lain. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, karena tidak ada satu orang pun yang bisa melewati masa-masa seperti ini sendirian. Oleh karena itu, kiranya Kau boleh sembuhkan yang perlu disembuhkan. Engkau boleh nyatakan kehendak-Mu bagi mereka yang sudah sekian lama sakit. Engkau boleh tunjukkan apa yang terbaik. Dan kami terus berdoa untuk saudari kami yang terkena impact besar di dalam urusan pekerjaan atau usaha akibat pandemi ini. Tuhan, bukalah pintu yang baru. Tuhan, curahkan berkat yang tak terpikirkan sebelumnya. Tuhan, tambahkan kejelian melihat kesempatan yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan juga. Tuhan, kiranya waktu-Mu di dalam menolong boleh betul-betul waktu yang tepat dan tidak terlambat. Dan kami mengimani hal tersebut karena Engkau terus melakukannya di dalam kitab suci dan di dalam sejarah gereja. Oleh karena itu kami rindu, kiranya Engkau berkenan mengizinkan kami mengalami Engkau lebih dalam lagi melalui jawaban-jawaban doa seperti itu. Dan kiranya
Engkau yang boleh memampukan kami untuk hidup beriman yang benar seperti yang Kau tunjukkan lewat Markus 7 yang kami renungkan melalui kata ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk tidak pernah letih memiliki hidup yang evaluatif sehingga kami boleh terus memeriksa segala gerak-gerik kami, segala kecondongan hati kami, kebiasaan kami dan sebagainya. Dan mampukan kami bukan hanya pinter berevaluasi, tetapi tolong kami untuk mencari sumber utama, sehingga kami boleh atentif kepada apa yang Engkau sebenarnya ingin kami wujudkan. Dan mampukan kami untuk melangkah dalam iman, sehingga hidup beriman yang benar itu boleh betul-betul menjadi hidup yang restoratif. Bahkan kami boleh memberkati lebih banyak orang lagi. Tuhan dengar seru doa kami, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang tidak pernah berdiam diri ketika kami berdoa. Bahkan Engkau membungkukkan badanmu seperti seorang bapak mau mendengar anak yang sedang ingin menyampaikan sesuatu. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang mau mendengar. Engkau adalah Allah yang mau membuka dirimu sedemikian rupa, sehingga seruan kata-kata kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dengar seru doa kami ya Allah, karena kami mengalaskan seluruhnya di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa dan kasih itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita berkesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Nat persembahan yang mendasari persembahan kita terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-76 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, "Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti." Kita akan menyanyikan lagu KPPK nomor 326, "Jadikan Aku Saluran Berkat," sebagai lagu yang mengiringi persembahan kita hari ini. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu
tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas apa yang sudah kami terima daripadamu. Kami memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Meskipun juga untuk tangan-tangan yang belum sempat memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon agar Tuhan mengajarkan kami untuk dapat memberikan hati, pikiran, tubuh kami. Agar dapat dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali kita akan memuji Tuhan kita dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Saudari jemaat Tuhan, kiranya firman Tuhan yang Anda sudah dengarkan, Anda mau melakukannya, bukan hanya sebagai seorang individu, tetapi sebagai satu keluarga. Dan kiranya komitmen Anda melakukan itu boleh dinaungi dan disertai oleh Tuhan. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah sumber segala pengharapan itu, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan roh, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan biarlah hidup dalam pengharapan ini tidak pernah terhenti hanya karena tantangan-tantangan yang ada. Kiranya seluruh berkat yang daripada Allah Tritunggal ini menetap di dalam hidup saudari dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kebaktian telah selesai. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.